Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Habib Lutfi, ya ini menarik. Saya belum membahas mengenai pidato beliau yang acara pertengahannya. Acara awalnya yang talqin akbarnya sudah ya. Memang orang yang senantiasa melazimkan atau mendawamkan kalimat tauhid itu beda ya. Tatkala beliau ini mentalkin la ilaha illallah, itu menggetarkan hati ya. Ada sirnya, ada asrornya. Yang tadi saya agak kepanjangan sedikit tuh di dalam membaca ilahnya. Itu luar biasa beliau ini. Nah, memang saya ada rencana untuk mereaksi pidatonya beliau. Tapi sebelum saya mereaksi, ternyata sudah rame di media sosial itu, di YouTube. Salah satunya itu Habib Lutfi tidak mengetahui rukun wudhu karena menyebutkan telinga sebagai salah satu rukun ya, membasuh telinga itu. Ternyata setelah dilihat tidak begitu juga begitu ya. Ini kita akan lihat sajalah secara organik ya. Saya tidak melihat ini dulu full seluruhnya. Saya ingin melihat ini supaya bareng dengan yang menonton ya. Kita saksikan saja. Baik, kami haturkan terima kasih. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama pengarahan dari Roisam dan Ketua Umum Pengurus Besar Jatma Aswaja. Kepada yang kami hormati, Kiai Haji Maulana Habib Lutfi bin Yahya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu untuk kita semuanya. Selamat malam. Puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya, dan tidak terlepas salawat salam kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya, para rasul, para pendahulu, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Menteri Agama dan Menko Pangan, Menteri Kebudayaan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Maaf, udah hafal nih saya soalnya. Dan yang saya hormati guru saya, oh ya, juga tidak kalah nih Menteri ATR kita ini, Bapak Nusron Wahid. Dan yang saya hormati, sebentar ya, ini ada juga beberapa narasi yang menyebutkan Habib Lutfi ngamuk-ngamuk di sini kepada Menteri Agama. Ada tuh beberapa video YouTube yang bernarasi seperti itu. Dan terkhusus untuk Pak Nusron Wahid ya, beliau ini militan sekarang di dalam membela habaib, sampai dibicarakan juga sama siapa itu ketua PKP itu, Muhaimin ya, Caimin, oleh Caimin, sampai diomongin juga. Ini seru ya, habaib ini memang sedang menjadi pusat perhatian sekarang itu. Kita lanjutkan dulu ya. Tamu-tamu kita, guru kita, Sayyidi Syekh Usamah dari Al-Azhar, beliau selaku Menteri Wakaf, dan Mufti Besar dari Brazil, Syed Muhammad Maghrabi, dan sahabat kami juga Syekh Baso dari Lebanon, dan beberapa tokoh-tokoh, para sesepuh, ini sepuh, para alim ulama, para mursyidin yang hadir pada malam hari ini. Dan tidak lepas sahabat-sahabat kami dari tokoh-tokoh lintas agama yang tadi saja kita baru berkumpul. Kami ulangi lagi, inilah untuk menunjukkan kekuatan Indonesia yang tidak bisa dipecah belah.
Mantap, mantap, mantap. Oke, sebagai seorang muslim ya, saya agak terganggu sebetulnya dengan adanya non muslim di dalam masjid. Tapi kan ini masalahnya suka dan tidak suka, bukan hukum boleh atau tidak begitu ya. Hukum boleh atau tidak itu sudah selesai. Itu ada di dijelaskan oleh Pak Menteri Agama itu. Jadi ada beberapa keadaan yang memang membolehkan. Nah, kalau misalkan hati kita ini suka dan tidak sukanya kita ini sudah ikut sama syariat, tidak akan ada tidak suka sebetulnya ya, karena kejahilan saja ada tidak suka. Nah, ini kalau saya agak tidak suka begitu ya. Cuman ya itu tidak menjadikan itu tidak boleh. Saya cuman mau mengucapkannya saja. Yang kedua juga mengenai nyanyi di masjid. Saya juga tidak suka. Bukan berarti tidak boleh karena memang tidak memakai alat musik yang berupa gitar, kemudian berupa trompet begitu ya. Seingat saya sih di dalam acara ini tidak memakai alat musik itu. Dan itu pun ada pembahasan fikihnya tersendiri yang mana pembahasannya luas. Saya tidak mengatakan hukumnya, saya cuman mengatakan tidak suka saja begitu. Dan kayaknya boleh ya. Saya tidak perlu menyukai semua perkara yang ada di dalam acara ini begitu untuk menilai positif terhadap acara ini karena memang nilai positifnya itu jauh lebih besar. Dengan persatuan dan lain sebagainya, ini ada urgensi untuk memperlihatkan kekuatan itu. Kekuatan tidak bisa dipecah maksudnya ya. Urgensi itu ada. Kenapa? Karena memang sangat tercium sekali akhir-akhir ini beberapa orang ini ingin menjadikan Indonesia negara yang terjadi huru-hara begitu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Bi'aunillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi kita telah be'ah bersama-sama mengambil kalimah la ilaha illallah untuk mempoles kita sudah dibiasakan entah itu dari wudhu ataupun dari cuci muka sampai mandi untuk menghilangkan segala kotoran-kotoran apa yang ada di dalam dohir kita. Itu tidak terlepas. Yang kita tanya, secara dunia tarekah mengajarkan wudhu kita ini telah membuahkan apa? Mata kita itu kan selalu tercuci walaupun tidak menjadi rukun dalam wudhu. Tapi bagian muka ini tercuci semuanya sampai mulut. Kalau kita bisa menjaga hasil wudhu, mata ini tidak akan melihat satu aib. Oke, ini yang dimaksud mata di sini adalah bagian matanya ya, bukan kelopak matanya. Jadi bagian matanya itu kan dia dihukumi sebagai batin, tidak dihukumi sebagai zohir. Sehingga nanti kalau misalkan mata kita ini terkena oleh najis, misalkan seperti dijilat oleh anjing ya, masa kan matanya harus digosok pakai tanah? Kan tidak begitu ya. Jadi mata ini dia di antara zohir dan batin. Dalam beberapa case, mata itu case-nya seingat saya ya itu batin case-nya itu. Di dalam semua, baik di dalam mandi ataupun di dalam berwudu ataupun di dalam terkena oleh najis. Ya, beda dengan mulut nanti, itu ada beberapa permasalahan yang lebih mendetail lagi. Nah, yang mau dijelaskan oleh Habib Lutfi di sini bukan rukun wudunya, bukan syarat wudunya secara fikih, bukan. Yang mau beliau bahas itu adalah asarul wudu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang wudunya itu daiman. Seperti sholat itu kan, kalau sholatnya orang awam itu berhenti di salam. Nah, sholatnya orang khawas itu dawam, terus menerus sholatnya itu. Jadi yang menjaga sholat itu bukan menjaga waktu sholat, tapi menjaga atharus sholat. Ya, penjelasan secara mendetail kan ada di kitab-kitab tasawuf itu ya. Ini Habib Lutfi ini mau berbicara selama 10 menit, yang mana selama 10 menit ini banyak sekali yang ingin disampaikan. Poinnya 2 yang mau disampaikan oleh beliau ini. 1 mengenai persatuan, yang kedua itu mengenai kolbu, mengenai hati. Dan ini harus selesai dalam waktu 10 menit. Jadi kalau misalkan banyak perkara-perkara yang pada akhirnya tidak ditahqiq, wajar begitu ya. Ini susahnya memang berbicara dalam waktu yang pendek itu. Untuk membuka aibnya saudara sendiri, aibnya umat, aibnya bangsa, mata ini akan menjaga dari hal-hal itu. Mulut kita juga sama.
Mulut kita karena sering terkena air wudhu juga terjaga dari omongan-omongan yang akan mengadu domba antar umat, yang akan mengadu domba bangsa ini, sehingga timbul satu perpecahan-perpecahan yang hingga menggoyahkan NKRI. Apabila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh kedua telinga. Telinga itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa, tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Oke, nah ini yang bermasalah itu ya. Saya mau kasih dulu konteks bahwa apa yang Habib Lutfi sampaikan di sini bisa dicari di dalam salah satu kitabnya Imam Sya'roni. Cuman saya lupa judulnya. Itu tipis ya dan sudah ada terjemahannya. Jadi bagaimana supaya toharoh kita, bersucinya kita itu bisa dawam. Jadi dawamul wudhu itu bukan hanya batal kemudian wudhu lagi, batal kemudian wudhu lagi, tidak. Tetapi diantaranya itu menjadikan tadi ya, salah satunya apa? Mata. Jadi mata itu supaya dia tidak melihat aib, dalam pengertian tidak mencari aibnya orang lain. Dan ini memang penting ya. Dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada orang-orang yang suka saya kritisi apabila kritikan saya itu berlebihan. Saya meminta ampun begitu dalam had kelebihannya. Cuman kalau dalam had pantasnya, memang itu adalah sebuah kepantasan. Di dalam dunia kritik mengkritik seperti ini, memang mata kita itu yang dilihat kan salahnya begitu. Saya tidak melihat aib pribadi loh ya. Saya melihat salah dalam pengertian itu adalah perkataan yang diucapkan di hadapan umum, kemudian mengkhawatirkan bagi orang awam masuk ke dalam kesalahan itu, dan itu dilindungi oleh syariat. Itu clear. Cuman memang secara umum ya, secara umum kita kalau awam dan tidak punya kepentingan untuk nahi mungkar, itu ainur rahmah dan ainus satri begitu ya, menutup aib orang itu lebih bagus. Makanya diusahakan janganlah kalau misalkan perkara-perkara itu aibnya aib pribadi, jangan sampai dilihat. Itu lebih selamat bagi kolbu. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan kan perkataan ini. Kita ulangi sekali lagi ya, karena sebelumnya itu Habib Lutfi mengatakan membasuh mata meskipun itu tidak wajib. Kemudian rukun-rukun seperti telinga. Ini kita ulangi dulu ya. Nih. Mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga. Yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh kedua telinga. Telinga itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa. Tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Oke, nah di situ kan permasalahannya. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sabqul lisan, itu kemungkinan pertama. Karena sebelumnya Habib Lutfi juga mengatakan mata, dan di situ beliau tidak sabqul lisan meskipun itu bukan rukun. Kemudian pada yang kedua, itu bisa saja di dalam pikirannya itu bukan rukun. Tetapi beliau mengatakan itu rukun. Jadi tidaknya itu tidak tersampaikan. Itu bisa kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, beliau itu berjalan atas torikohnya Imam Sya'roni. Jadi Imam Sya'roni itu beliau selalu memakai amal yang paling hati-hati. Nah, di dalam amalan yang paling hati-hati ini menunjukkan kewaraan. Misalkan ya, hadnya wajah itu dari mana ke mana. Ini hadnya wajah itu kan yang menjadi rukun. Hadnya wajah itu kan dari manabit ya, manabit tempat tempat tumbuhnya rambut. Nah, dari sini kan dari tempat tumbuhnya rambut yang halus-halus itu terus sampai ke pinggir. Nah, ke bawahnya dulu kita katakan ya supaya kita sampai kepada khilafnya nanti. Ke bawahnya itu kan sampai ke dagu nih, sampai ke sini nih. Nah, itu kan kalau misalkan bagusnya nanti dia dilebihkan. Itu memanjangkan nur. Ada istilah khususnya di dalam fikih malah ya, memanjangkannya. Makanya suka ada yang sampai ke sini, suka ada yang sampai ke leher malah. Nah, di dalam lebarnya itu yang dipakai secara mu'tamad mungkin ini adalah pendapat yang rojih atau yang asoh, karena perbedaan pendapatnya memang ada. Itu kan sampai batas telinga tuh, jadi telinganya nggak sampai. Makanya tatkala di dalam pelajaran
toharoh mengenai hadnya wajah itu kan ada panjang dan lebarnya. Nah di dalam lebarnya itu memang yang asoh itu atau yang muktamad itu dia sampai sampai ke batas telinga. Jadi daun telinganya tidak masuk. Tetapi kan mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun kan. Kalau misalkan dia itu tidak akan sempurna kecuali dengan sampai kepada batasnya, maka batasnya itu dia sampai wajib. Maka batasnya itu harus. Begitu. Nah, kemudian atas jalan pendapat yang marjuhnya atau yang tidak muktamadnya, saya tidak terlalu paham secara presisinya yang mana, apa dia itu sahih atau dia itu fasad atau dia itu marjuh atau dia itu ghair muktamad, saya tidak tahu. Cuman yang jelas pendapatnya ada bahwa wajah itu sampai ke telinga. Jadi sampai sini dengan telinganya gitu, dengan daun telinganya. Nah, pada praktek yang hati-hati, tatkala membasuh wajah itu disunahkan pada akhirnya sampai ke telinga belakang. Itu disunahkan ada, ya. Nah, makanya nanti telinga ini dia menjadi anggota badan yang paling sering dibasuh. Itu sunnah membasuh telinga itu ada berapa nanti semuanya? 12 kali. Ya, 12 kali. Coba. Itu yang paling banyak memang. Nah, itu silahkan dibuka di Kasifatu saja pun ada. Kalau tidak salah saya di Kasifatu saja ada. Kemudian di Yakutun Nafis itu ada. Saya tidak terlalu banyak referensi mengenai fikih ya. Nah, Ustaz tolong dong keluarin itunya. Allah kamu cari sendiri. Begitu ya. Kalau kamu tidak percaya dengan perkataan saya, cari sendiri. Ada itu di situ. Di Yakutun Nafis ada, di Kasifatu saja itu ada. Di Sulam Taufik insya Allah juga ada tuh di dalam bab toharoh. Kalau kamu bisa ngaji cari sendiri begitu ya. Nah, kemudian itu tidak sampai mewajibkan, tetapi mensunahkan. Nah, yang waro, yang hati-hati, yang waro, dia itu akan melaksanakannya, dan akan menganjurkannya. Dan seorang Raja Torikoh itu waro. Jadi justru yang saya lihat di sini ada kewaroan dari beliau begitu. Waro di dalam amal begitu ya. Meskipun kalau misalkan dia itu yang tidak rukun disebut rukun, itu tidak waro di dalam ilmu. Kecuali apabila Habib Lutfi ini memang mengambil pendapat yang marjuhnya tadi. Maka itu waro kedua-duanya. Nah, jadi ini tidak bisa dipermasalahkan. Itu kemungkinan keduanya tuh ya. Kemungkinan ketiganya apa? Kemungkinan ketiganya itu memang Habib Lutfi itu di dalam i'tiqadnya tadi itu adalah rukun dan itu ada qaulnya. Dan apabila itu disampaikan kepada awam sampai orang awam itu punya i'tiqad bahwa telinga ini adalah bagian dari wajah, tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena salah satu syarat dari amal itu ilmu tentang yang dikerjakan, ilmu tentang amalnya itu. Jadi kalau Anda mau sholat, Anda harus tahu apa yang rukun di dalam sholat, apa yang menjadi syarat bagi sholat, apa yang membatalkan sholat. Itu harus dengan ilmunya. Tanpa ilmunya tidak akan bisa. Jadi mengetahui yang fardunya, mengetahui yang rukunnya itu yang penting. Sehingga kan ada permasalahan masyhur bagi orang yang suka membaca kitab fikih itu, apabila perkara yang sunnah dianggap fardu, apabila perkara yang sunnah dianggap rukun misalkan, maka itu tidak menjadi masalah. Tetapi apabila yang rukun atau yang fardu untuk dikerjakan itu dianggap sunnah, baru wudunya tidak sah. Nah, kemudian di sini apa yang menjadi masalah dari perkataan Habib Lutfi ini? Tidak ada sebetulnya. Kalau kita mau insaf begitu ya, justru yang terlihat adalah kewaroan dari beliau begitu. Nah, ini kalau misalkan kita kembali kepada telinga tadi, memang ada khilaf di dalam wajah, apakah wajah itu cukup sampai kepada batasan telinga yang mana daun telinganya tidak masuk atau masuk. Jadi telinga ini dia masuk apa? Wajah atau kepala begitu. Atas qaul ini wajah berarti dia harus sampai telinga. Atas qaul ini kepala, atas qaul ini wajah, maka tidak cukup kita itu mengusap telinga. Ya, sebagian dari kepala itu kan telinganya diusap tidak cukup. Tetapi atas qaul yang mengatakan ini adalah bagian dari kepala, maka tatkala disuruh untuk mengusap kepala, maka telinga cukup begitu. Nah, makanya nanti itu ada beberapa sampai 12 kali kan. Yang pertama itu tatkala
wajah, mengusap wajah itu sampai kepada telinga, itu berarti 3 kali di situ. Kemudian tatkala mengusap kepala itu juga kan 3 kali yang dibarengi itu. Kemudian satu-satu itu secara menyendiri, kemudian satu-satu lagi. Begitu. Itu 12. Yang 3 golongan akhirnya itu saya agak lupa. Silahkan dicari sendiri begitu ya. Nah, itu yang saya lihat dari apa yang dikatakan oleh Habib Lutfi di sini. Tidak ada masalah sama sekali. Kok sampai dikatakan Habib Lutfi tidak tahu rukun wudhu? Coba tanyakan kepada beliau itu. Pasti tahu. Dan kalaupun memang tadi pengetahuannya bahwa telinga ini masuk dari wajah, itu pun ada pendapatnya. Begitu. Dan yang penting disampaikan oleh Habib Lutfi di sini adalah asarnya. Jadi kalau misalkan dia tidak termasuk bagian dari tidak termasuk dari rukun yang diusap, apa yang dimaksud oleh Habib Lutfi mau disampaikan, yaitu jangan sampai telinga kita itu mendengar perkara-perkara yang bisa memecah belah bangsa, itu tidak akan tersampaikan. Wallahu a'lam ya. Belum kalimah la ilaha illallah yang selalu akan mempoles dalam hati, yang akan membersihkan dari kibir, dengki, hasud, sombong dan lain-lainnya paling banyak di sini, bukan di sini. Tempatnya kibir, takabur, sombong, ya di sini. Kapan kita akan membersihkan? Maka dari inilah pentingnya tarekah, bukan sekadar kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau zikir ini betul-betul mampu membersihkan hati, dampak yang paling istimewa adalah kepikiran. Otak kita akan tercuci dengan bersih, sehingga menemukan pola pikir memajukan intelektual yang luar biasa. Dalam dunia ekonomi, dalam dunia pertanian, dalam dunia cinta bangsa, dalam cinta negara, sehingga kekuatan tarekah paling tidak akan menjadi bagian daripada pertahanan nasional. Baik, nah tarekah itu kan dia memberjalankan pengetahuannya. Jadi pengetahuan mengenai misalkan ya penyakit-penyakit hati, diantaranya ya hasad, kemudian diantaranya itu hubbud dunya dalam pengertian hubbul jah, hubbul mal dan lain sebagainya, itu kan dibahas. Cuman kalau itu tidak diberjalankan, tidak diamalkan, kan akhirnya hanya menjadi pengetahuan tanpa amal. Nah tarekah itu dia memberjalankan hal itu. Dan kalau kita misalkan memiliki banyak teman di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, itu akan lebih mudah. Kemudian memang kalau misalkan disambungkan ya antara tarekah dengan pola pikir yang tajam, itu memang benar. Kenapa? Karena begini, pola pikir yang tajam itu dia tidak akan hasil apabila di dalam diri kita itu banyak biasnya. Nah, di antara bias yang paling besar itu adalah syahwat. Di antara syahwat yang paling besar itu kan farji, kemudian perut ya, kemudian syahwat untuk berbicara, kemudian syahwat untuk mendengar perkara-perkara yang menyejukkan, yang mengenakan begitu. Anehnya manusia itu dengar jeleknya orang itu bisa nikmat. Itu anehnya manusia ya. Jadi bukan cuma dengar musik yang bisa bikin enak, itu dengar aib orang itu lebih bisa enak. Itu luar biasanya manusia. Nah ini kan kalau dengan tarekah diharapkan itu semua akan hilang. Tatkala itu semua akan hilang, maka bias-bias di dalam diri itu akan hilang. Tatkala bias di dalam diri itu hilang, maka pola pikir kita itu akan lebih objektif. Kita tidak akan melihat sesuatu itu benar terus, selalu benar karena kita suka kepada orang yang berbicaranya, dan kita tidak akan terus-menerus melihat sesuatu itu buruk karena kita tidak suka terhadap orangnya. Kita akan jernih karena memang nothing to lose begitu ya. Tidak ada perkara untuk dikorbankan. Kenapa? Karena sedari awal diri kitanya ini sudah bersih, tidak ada bias sama sekali begitu. Itu kalau misalkan sudah seperti itu, wah ya, anak-anak SMP SMA itu mereka bisa lebih giat di dalam belajar karena tidak ada katakanlah syahwat duniawiyah yang muhlikah itu ya, yang menghancurkan. Di antara syahwat-syahwat yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya misalkan, itu kan ada muhlikat, ada munjiat, itu ada perkara-perkara yang merusak ke dalam kolbu, ada perkara-perkara juga yang dia itu menolong kolbu. Ya, kolbu itu diri kita begitu ya, bukan jantung. Itu istilahnya Imam Ghazali yang beliau pakai di dalam Ihya Ulumuddin. Kita akan lebih jernih. Nah kalau bayangkan ya, kalau misalkan sedari SMP, sedari SMA itu
mereka sudah bisa melawan kemalasan mereka sendiri, kemudian mereka sudah bisa melawan keinginan-keinginan yang sifatnya spontan dan sporadis dari remaja, itu akan bagus sekali ke dalam cara mereka berpikir, kemudian akan sangat bagus sekali ke dalam cara mereka bertindak, sehingga natijah samroh, buah-buah yang dihasilkan dari keseharian mereka itu akan lebih bermanfaat, tidak akan menjadi mimpi di siang bolong tatkala kita itu menghendaki 2030 Indonesia emas. Kalau nilai-nilai thorikoh ini ditanamkan, setidaknya dikenalkan begitu kepada remaja-remaja. Kalau remako ya, di Sunda itu ada yang namanya remako ya, remaja kolot. Itu agak susah memang. Murid-murid saya itu remako, Masya Allah, susah untuk untuk memberikannya. Karena kalau ibarat gelas itu sudah penuh ya. Ini bukan didikan saya dari awal, ada yang didikan anu sehingga sudah penuh. Nah, untuk mengisi hal-hal yang baiknya itu harus dikosongkan dulu, dan mengosongkannya ini sulit ya jika tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita meminta taufik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita perkara-perkara sehingga kita ini menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Ala kulli hal, yang dikatakan oleh Habib Lutfi di sini perkara-perkara yang baik. Nah, orang yang sedari awal itu sudah tidak menyukai Habib Lutfi, tidak menyukai habaib, tatkala mendengar tadi mengatakan Habib Lutfi itu rukun yang suka kita pakai di dalam wudhu, yaitu telinga misalkan ya, maka kita tidak akan mendengarkan perkara-perkara yang memecah belah. Langsung dikatakan Habib Lutfi mengatakan itu adalah rukun. Padahal ada juga pendapat yang mengatakan demikian. Itu pertama. Kedua, kalaupun misalkan tidak mau mengambil pendapat yang itu, bisa jadi beliau itu sabku lisan. Yang ketiga, kalaupun misalkan beliau tidak sabku lisan, tidak jadi masalah, karena itu adalah mengiktikodi sesuatu yang tidak wajib sebagai wajib. Itu terhadap wudhunya tidak terjadi masalah sama sekali begitu. Beda sama orang-orang yang di PWIles gitu ya, pewiles itu kayak siapa yang saya sebut kemarin itu Gus Muwafiq ya. Lah kok mengatakan son horog itu begini dan begitu, padahal tasawur son horognya itu sudah jelas, dan itu adalah apa-apa yang di dalamnya itu adalah maklumun minad dini bid-darurah dengan keharumannya, kemudian dikatakan tidak haram. Ini bisa mengeluarkan dari agama. Apalagi ta'nun nasab, itu bisa mengeluarkan dari agama apabila dihalalkan atau dianggap halal. Demikianlah ya. Ada satu bagian lagi insyaallah dari videonya Habib Lutfi ini, dan ini juga akan menarik. Yang mau dilanjutkan, tolong komen agak ramekan ya kolom komentar ini, supaya videonya banyak yang bisa mengakses, banyak yang mendapatkan ilmu sedikit banyaknya. Dan bagi yang penonton ini yang mau pengajian atau kajian-kajian kitabnya, silahkan dicek di playlist saya. Di sana ada kitab-kitab dari mulai yang level 0 sampai level 1, 2, 3, 4 lah ya ada. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.